Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan cegah stunting sejak dini. Dari Pak Joni sendiri mungkin ada himbauan atau mungkin ada gambarnya terkait dengan program kerja ke depannya dalam waktu dekat terkait pencegahan stunting nantinya. Terima kasih Mbak. Jadi kita di Dinas Kesehatan menghimbau ya kepada masyarakat Kota Bengkulu khususnya ya, untuk sama-sama kita memerangi stunting. Karena kalau sudah terjadi stunting biasanya agak susah ya kita untuk menanggulanginya, karena udah parah sebenarnya kalau udah stunting itu, karena bukan saja fisiknya yang pendek tapi biasanya pikirannya juga atau kondisi tubuh yang lainnya juga agak terganggu, biasa agak kurang ya. Jadi saya himbau kita marilah sama-sama kita cegah stunting sejak dini ya, dari mulai calon remaja seperti saya sampaikan tadi, calon pengantin, ibu hamil sampai balita usia 2 tahun ya maksimal ya. Kalau udah lebih dari 2 tahun itu nggak bisa lagi diintervensi apapun. Jadi kita harus memerangi hal tersebut agar jangan sampai generasi kita jadi generasi lost generasi ya, lost generasi kita repot ya nantinya. Jadi kita nggak akan maju-maju karena generasi penerus kita generasi yang ini ya, yang kurang semuanya, kurang tinggi badannya, kurang pikirannya, mungkin akhirnya kurang ekonominya karena keterbatasannya tadi. Jadi makanya kita harus cegah stunting, sama-sama kita lintas program, lintas sektor untuk memerangi hal tersebut. Baik, kalau dari Mbak Linda sendiri seperti apa? Mungkin ada pesan harapannya ya untuk kepada masyarakat terkait dengan pencegahan stunting saat ini? Ya, baik Mbak Nes. Kalau saya sebagai seorang akademisi, tentu rekomendasi yang bisa saya berikan itu dari hasil riset yang saya lakukan selama ini. Jadi rekomendasi saya adalah bahwa diperlukan program yang sifatnya bottom up. Artinya memang program-program yang datang dari bawah dengan menghimpun apa saja yang menjadi permasalahan mereka selama ini terkait upaya penanggulangan stunting, terkait pemenuhan gizi keluarga, itu butuh kerjasama dan berkomunikasi dengan lintas sektor tadi, mulai dari pemerintah daerah, kemudian tokoh-tokoh adat, pihak swasta, sehingga nanti bisa memberikan solusi yang diharapkan oleh masyarakatnya, bukan solusi yang diharapkan oleh pemerintah pusat, karena belum tentu kondisi di masyarakat itu berbeda Pak ya, antara satu daerah dengan daerah lainnya itu berbeda, sehingga butuh kita program-program yang memang bersifat bottom up tadi, kita menghimpun apa yang menjadi masalah mereka, itu melalui FGD, pertemuan dengan lintas sektor tadi, itu kita rangkum semuanya sehingga nanti kita bisa beradaptasi apa yang menjadi masalahnya. Setelah adaptasi baru kita tentukan apa tujuannya, setelah ada tujuan kita berintegrasi dengan lintas sektor tadi, setelah dijalankan kita lakukan latensi, yaitu perbaikan apa nih yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting. Itu saya rasa memang program-program yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, itu Kota Bengkulu saya apresiasi ya, karena memang menurunkan angka stunting yang sangat signifikan dengan program yang kalau misalnya aspek sosial budaya kemarin saya lihat ada rembuk stunting, Bapak Asuh stunting, itu saya melihat udah ada aspek sosial budaya, pendekatan sosial budaya di sana gitu. Itu yang namanya bottom up, kita menghimpun itu Mbak gitu. Baik, berarti bukan cuma dari peran keluarga saja ya dalam pencegahan stunting ini, tapi juga lintas sektoral seperti yang disampaikan sama Mbak Linda dan juga Bapak Joni tadi. Semoga apa yang disampaikan dari Mbak Linda dan juga Pak Joni tadi bisa menjadi wawasan ya, dan juga bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk pemirsa di rumah yang mungkin ada berencana untuk memiliki seorang bayi nantinya, atau mungkin sudah ada berencana untuk berkeluarga nantinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joni yang sudah hadir di sore hari ini, dan juga Mbak Linda yang sudah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya di sore hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.